dipakai sama-sama. Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Saya lagi ada siap-siap nih, ada beberapa unit Honda ADV 150. Kita akan melakukan Honda Community Trip ya. Kita akan riding hampir satu pulau ya, di daerah Lombok ini. Kita akan mencoba merasakan bagaimana nikmatnya ya riding di jalur wisata di Kota Lombok ini. Rencananya di etapa pertama kita akan menuju Sembalun, namun dari Kota Mataram ini kita akan menuju ke daerah selatannya, ke daerah Selong Belanak dan segala macam. Untuk terakhir hari ini kita akan menuju ke Sembalun. Teman-teman bisa lihat di situ ada beberapa Honda ADV 150, semuanya udah siap banget. Gitu loh. Itu aja teman-teman sekalian, langsung aja kita simak perjalanan ke Sembalun ini. Nah teman-teman sekalian, ini adalah prosesi pelepasan gitu rombongan kami ya, dari, boleh dibilang ini salah satu dealer yang cukup baik ya, dealer platinum di daerah Mataram, yaitu Krida Honda ya, Honda Krida nih. Dan ini adalah boleh dibilang sih memang dealer Honda yang cukup megah dan memiliki fasilitas yang cukup baik ya, dealer Wing ini. Jadi ini kita langsung menuju ke daerah kayak jalan apa nih ya, jalan ring roadnya di daerah Mataram teman-teman sekalian. Jadi awal-awal kita langsung masuk ke ring road samping, jadi nggak masuk ke tengah kota dari Mataram. Kita langsung lanjut teman-teman sekalian. Yo, gini teman-teman sekalian, kalau kita tuh berada di Lombok nih ya, gitu tuh bis kayak begini nih, tiba-tiba ada kebo gitu loh teman-teman sekalian ya. Ada kebo, dan bahkan tadi kebonya itu sempat lewat. Yoi. Ya kita udah kayak giring kebo ya. Kebonya masuk ke dalam gang dan kita aman. Nah jadi ini memang kayak gini nih teman-teman sekalian, dan jangan juga kaget kalau misalkan ada beberapa penduduk itu jemur jagung kayak gini nih. Jemur jagung di pinggir jalan karena memang panas banget di sini, asli jagung langsung kering tuh, mantep jadiin popcorn. Nah gitu. Yoi, kita masih di coastal road ya, di jalan pinggiran pantai dari daerah Selong Belanak, di daerah pesisir sebelah selatan dari Pulau Lombok, daerah Lombok Tengah ya mungkin ya, di Lombok Tengah. Ini banyak ini kayak gini nih, lagi panen jagung nih ya, jagung dihampar di pinggir-pinggir jalan kayak gini, mantep banget jagungnya. Kita masih di pinggir pantai dengan pemandangan bukit yang, ya teman-teman sekalian, destinasi pertama dari Honda Community Trip 2021 adalah Pantai Selong Belanak. Ini merupakan salah satu pantai favorit dan juga merupakan destinasi utama teman-teman sekalian yang mau menyusuri pantai pesisir sebelah selatan dari Lombok. Keren banget teman-teman sekalian, mesti kalau punya kesempatan Lombok datang ke sini. Nah itu teman-teman sekalian, tuh yang ke arah kanan tuh ke Mawun, tapi kita nggak ke Mawun, kita hajar langsung ke jalur umum menuju, pada dasarnya jadi arah balik kalau dari arah sirkuit gitu ya, menuju Desa Sade. Ini mantep banget. Wih, cuman memang hati-hati di sini, itu tuh banyak pasir ya, berapa ya, mungkin runtuhan dari gunung samping kan kapur tuh, jadi banyak pasirnya. Oh ini bener-bener nguji banget sih mesin Matic dan transmisi CVT nya gitu. Tanjakannya luar biasa, panjang. Panjang, jadi kalau mungkin matematik CC kecil nggak gitu ini ya ini. Cuman kalau ini waduh, 150 cc udah lumayan lah dapet. Terlalu deket nih. Wih, ini kita beruntung banget nih, masih dapat udara yang begitu cerah,
Mantep nih teman-teman sekalian. Sirkuit Mandalika di sebelah kanan sono loh. Wih, luar biasa kelihatan. Dari arah Maun. Karena memang hanya bersebelahan berapa gitu. Dan ini tuh turunannya luar biasa teman-teman sekalian. Ya kalau dari arah Maun tuh turun panjang. Nah ini pas naiknya ini nih. Kalau misalkan ini nangis ini panjang banget ini. Asli kalau pas naik. Dan beberapa nih tikungannya juga cukup tajam nih. Ingat banget saya nih. Nih cukup tajam dan wih luar biasa. Turun terus. Jadi kita nurunin bukit tuh elevasinya tuh, penurunan elevasinya tuh cepet gitu karena bener-bener curam gitu. Wah, pada saat naiknya juga itu kalau matic biasa, waduh nangis abis tuh. Nah teman-teman sekalian, setelah perjalanan beberapa puluh menit sampailah kita ke Sasak Village di Sade, Rembitan, Lombok. Ini adalah salah satu tempat adat ya, boleh dibilang kampung adat ya. Desa Sade ini termasuk Sade Village ya, suku Sasak yang masih mengedepankan cara kehidupan mereka gitu loh teman-teman sekalian. Waduh, di mana nih parkirannya? Oh, di depan sono. Oke. Ya, udah sampai di Desa Sade. Perjalanan dari Salong Belanak tadi sekitar setengah jam. Lumayan, melalui jalur yang standar gitu ya teman-teman sekalian, menggunakan Honda DV 150. Ini adalah Desa Sade gitu ya, Sade Village yang merupakan desa asli suku Sasak yang tinggal di Lombok. Kita akan cek dalam kalian. Ini adalah pintu masuknya nih ya. Jadi ada kayak lumbung di depannya, kayak lumbung. Dan kita akan mulai masuk ke tempat utamanya. Ini saya coba pindahin kameranya teman-teman sekalian. Nih udah mulai masuk dalam nih. Langsung ketemu dengan rumah-rumah Desa Sade. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman sekalian memang udah kebiasaan dari suku Sasak ini, dia itu menggunakan kotoran sapi ya sebagai alat, atau bukan alat ya, material untuk memperkuat dinding-dinding rumahnya. Selain itu juga ada alasan spiritual juga gitu. Oh ya Bu. Kopi ya Bu ya. Kopi apa namanya? Kopi Sasak. Kopi Sasak ya. Robusta ini dengan Oh, Robusta ya. Nih teman-teman sekalian ya. Oh, udah disangrai ya. Ya Bu, nanti saya kesini lagi. bakar. Oh iya. Peneon. Oh, untuk sangrai ya. Untuk sangrainya. 3 bungkus 50. Ya teman-teman sekalian, 3 bungkus 50.000 nih. 3 bungkus. Robusta ya. Baik. Nah, jadi seperti ini dia. Teman-teman sekalian ya, salah satu daerah rumah, dalam rumah dari suku Sasak ya. Oh. Tuh, kelihatan. Nih, khas banget teman-teman sekalian ya. Samping rumbai kanan, rumbai kiri ya. Atap dari rumah-rumah yang dipakai oleh suku Sasak. Nih, ya. Itu kalau dipegang tuh, wih, ini kering asli nih. Gitu. Saya nggak tahu nih kira-kira ini terbuat dari daun apa gitu ya. Ini asli kering banget dan air nggak masuk pastinya. Tuh. Jadi teman-teman sekalian, Desa Sasak itu juga memang terkenal dengan kain tenunnya yang khas. Nah, ibu ini di Desa Sasak ini dia memproduksi langsung mulai dari benangnya, dari kapas. Teman-teman bisa lihat di situ ya, ibu ini memintal benang asli, dia bikin benang sendiri dari kapas. Dan ini caranya kayak gini, benar-benar sangat-sangat tradisional. Lagi mau menenun ya. Satu kain berapa lama Bu? 1 bulan Bapak. Allahu Akbar. Satu kain songket ini Ini baru lama Bapak deh yang kayak gini. 1 bulan ya. Kalau yang kuning dari kunyit. Jadi Lombok itu ikonnya ini. Ya. Jadi ketika panen Namanya hasilnya apa? disimpan. Namanya apa Kami nih? sebutnya di sini alang. Alang. Ya. Ya. Jadi ini Satu bangunan lumbung ini ya, yang nyimpan teman-teman padi bisa 5 atau 6 kepala keluarga. Tapi kalau mau ngambil padi dia pasang tangga naik lewat sini. Cuman yang ngambil di sini kata orang tua kami harus ibu-ibu. Jadi nggak boleh kami yang laki. Ya, karena ibu-ibu itu sebagai ibu rumah tangga, jadi itu yang akan lebih menguntungkan rezeki. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Stop point kita di Desa Sade. Kita sekarang keluar dari Desa Sade. Tuh, bye-bye lumbungnya Desa Sade.
kita akan kembali riding. Hajar langsung menuju Sembalun. Gitu loh teman-teman sekalian dari Desa Sade ini. Langsung aja yuk kita cus. Nah teman-teman sekalian, ini adalah sekelumit perjalanan di saat kita mulai memasuki Taman Nasional Gunung Rinjani. Itu juga kayak masuk ke dalam rimba belantara. Dan karena itu rimba, jadi beberapa saat itu memang seringnya jalan itu memang basah gitu ya, sehingga memang untuk sekarang ini terutama di musim hujan itu agak-agak sedikit licin. Jadi memang harus hati-hati asli di sini nih. Taman keren banget sih tempatnya memang, dan benar-benar recommended di jalan. Rinjani, I'm coming. Luar biasa, luar biasa. That's why I love Rinjani so much. That's why I love Rinjani so much. Woo! Woo! Yes, teman-teman sekalian. Jadi ini tuh videonya ini saya shoot tuh tanpa mikrofonnya. Jadi suara yang terdengar tadi adalah ungkapan ekspresi saya ketika mencapai titik tertinggi dari jalanan menuju Sembalun jika kita memulai dari arah Praya gitu ya. Dan itu tuh memang exciting banget kalau udah nyampe situ. Dan sepertinya kayak yang semua kayak kesulitan yang telah kita lakukan di perjalanan sebelumnya itu tuh terbayar banget pada saat kita sudah memasuki ujung dari capaian hari pertama kita, yaitu di Sembalun. Ini kita langsung turun menuju bawah, menuju desa Sembalunnya, menuju daerah Sembalun, dan itu tuh turun banget dan kondisinya kayak gini seperti teman-teman bisa lihat. Itu banyak pasir, runtuhan pasir dari samping gitu, jadi jalannya agak-agak sedikit licin gitu ya karena pasir. Namun ya tetap kalau udah nyampe sini tuh kiri dan kanan itu memang benar-benar indah banget teman-teman sekalian. Jadi memang ini recommended sih, dan juga menantang gitu ya. Kalau malam ngeri sih karena hampir nggak ada yang namanya lampu jalan di sini. Gitu loh teman-teman sekalian. Langsung kita ke bawah ke daerah Sembalun. Ya, jadi ini adalah boleh dibilang bagian terakhir dari perjalanan hari pertama Honda community trip ya, to Mandalika. Jadi nanti kita hari terakhir itu akan ke Mandalika, dan ini untuk etapa hari pertama itu menuju ke Sembalun. Pokoknya 300-an kilometer di hari pertama ini benar-benar worthy banget ya jalannya gitu ya. Kita mulai dari kota Mataram tadi ya, terus habis itu menuju sedikit ke arah timur dan berbelok ke selatan menuju Selong Belanak, terus menuju coastal route ya, melalui kayak Mawun dan sebagainya, termasuk juga hampir Tanjung An, dan akhirnya melengkapi perjalanan kita naik ke atas dari arah Praya menuju ke daerah yang boleh dibilang merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Dan ini tuh saya tuh biasa lewat sini tuh menggunakan mobil berkali-kali bersama keluarga, namun baru kali ini nih menggunakan sepeda motor di jalur yang begitu eksotis dan begitu keren banget sih. Ya nggak banyak gitu ya jalan-jalan yang seindah ini gitu di Indonesia, dan ini adalah salah satunya. Teman-teman mesti cobain ya perjalanan di Taman Nasional Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Mantap banget deh. Dan ternyata tujuan akhir kita itu adalah pintu masuk atau gerbang masuk kalau kita mau mendaki Gunung Rinjani, teman-teman sekalian ya. Jadi ini tuh pintu masuknya, dan hotelnya itu ternyata deket dari pintu masuk tersebut. Nah, ini kita sudah masuk ke hotel tempat kita menginap di Nusantara Hotel kalau nggak salah namanya ya. Dan ini tuh memang benar-benar berada di bawah kaki Gunung Rinjani yang keren itu, teman-teman sekalian. Yes, kita sampai di
tujuan akhir perjalanan di hari pertama Honda Community Trip Goes to Mandalika 2021. Nah, teman-teman sekalian, tadi udah lihat betapa perjalanannya tuh boleh dibilang full gitu ya. Mulai kita dari masuk Taman Nasional Gunung Rinjani, terus masuk hampir seperti kayak hutan rimba yang itu tuh bukan humid ya, basah banget dan itu tuh licin. Beberapa spot itu dilakukan perbaikan dan akhirnya kita sampai di sekitar puncak dari perjalanan, yaitu di sekitar apa ya, di Pelawangan namanya itu. Kalau orang sini bilangnya Pelawangan, tapi itu jalur mobil dan jalur motor, dan di situ sebenarnya kita bisa berhenti, kita bisa melihat pemandangan daerah Sembalun yang begitu luar biasa dan juga kaki Gunung Rinjani. Nih teman-teman sekalian, ya, ini tuh keren banget gitu ya. Kalau teman-teman sekalian sampai sini tuh ini ketutup kabut aja ya. Jadi ini sebenarnya tuh Gunung Rinjani gitu ya. Gunung Rinjani ini ketutup kabut gitu ya. Dan ini tuh amazing banget gitu loh. Teman-teman sekalian, kalau misalkan punya kesempatan untuk bersepeda motor, misalkan terserah mau dari Mataram lewat Senggigi lalu ke kaki Gunung Rinjani, atau Mataram Lombok Tengah masuk juga ke ke Taman Nasional Gunung Rinjani, bisa cobain jalur ini. Dan ini asik banget. Pakai Matic bisa, pakai motor sport bisa, you name it. Pakai bebek juga bisa sih kalau menurut saya sih. Itu aja. Semoga vlog yang panjang ini bisa memberikan teman-teman sekalian ilustrasi bagaimana perjalanan menuju kaki dari Geopark Rinjani. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.